Hello guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan di video kali ini saya mau bincangkan berkenaan iShareFence, yang mana iShareFence ni sama saja macam aplikasi yang lain, tapi ia sangat popular lah. Buat setakat ni lebih 3 juta lebih user sudah yang daftar. Di sini saya mau beritahu, saya pernah buat satu video berkenaan iShareFence. First kali saya buat, yaitu berkenaan review saya tentang iShareFence, video yang ni. Lepas tu saya tidak buat lagi video iShareFence yang itu, yaitu kelanjutannya lah, apa yang perlu kita lakukan, macam mana mau withdraw, macam mana mau recharge, dan banyak lagi saya tidak buat. Jadi saya hanya buat satu saja, dan yang lain video kebanyakan berkenaan media, berkenaan easy job. Hanya itu dua saja saya fokus. Jadi apa yang saya mau bahaskan di video ini, ramai yang claim, "Bang, duit hilang dalam account. Dulu ada RM70, sekarang jadi kosong." Admin pun tak pasti, jadi sama-sama lah kita lihat nanti apa penyebabnya. Jadi di sini terlebih dahulu jangan lupa subscribe, like, share video ini sebelum kita lanjut ke dalam videonya. Oke guys, cek video ini. Oke guys, kita sudah ada di dalam videonya. First kali saya mau beritahu kepada semua yang tengah nonton video ini, saya tidak bermain lagi iShareFence buat masa sekarang, karena akun saya sudah diblok pada 2 minggu yang lepas, yaitu hampir 3 minggu lah saya tidak bermain aplikasi ini, disebabkan CS cakap akun saya downline-nya banyak yang buat fake account ataupun banyak yang buat hal, tapi saya tidak yakin sebab itu. Sebab di iShareFence saya bermain secara percuma, tapi saya dapat withdraw 3 minggu yang lalu kan, saya dapat withdraw sehari RM200. Saya adalah dapat dalam 1000 lebih di iShareFence, tapi akun saya sudah diblok. Saya dapat 1000 lebih itu daripada downline saya lah. Mereka buat task, saya akan dapat commission. Mungkin adalah segelintir mereka yang upgrade dan saya dapat commission. Kita kembali kepada aplikasi iShareFence. Di sini saya mau tunjukkan lah mengapa akun tiba-tiba kosong. First kali kita lihat kepada announcement iShare. Di sini kamu boleh lihat, Aisyah apa nih? Di sini kamu lihat sistem notice. Mereka ada buat satu pengumuman lah, yang mana surat ni disertakan kepada semua user iShareFence yang terhormat. Malangnya karena syarikat itu telah menjumpai 2 pekerja COVID-19. Jadi mereka cakap pekerja iShareFence ada yang dijangkiti COVID-19. Mungkin sebab itulah banyak pembayaran ataupun banyak withdraw yang pending dan banyak yang di reject. Saya tidak pastilah, sebab ramai juga yang PM kepada saya tanya berkenaan iShareFence ni. Jadi di video ni saya jawab serba sedikit lah, mungkin ia tidak menjawab sepenuhnya, tapi sama-sama lah kita lihat. Kita sambung lagi. Keadaan ini telah mempengaruhi beberapa operasi syarikat. Oleh itu, sebagai tindak balas kepada pengeluaran semua ahli, yaitu withdraw lah semua ahli, syarikat akan melancarkan model Pocket Emas, yaitu Gold Wallet lah, yang mana ia barulah untuk memindahkan baki setiap pengguna ke Pocket Emas. Jadi sebelum ni kan kamu punya duit dalam akun iShareFence ada saja, tapi mereka sudah pindahkanlah ke dalam Pocket Emas. Jadi kamu boleh cek di Pocket Emas lah duit kamu tuh. Jadi sehingga setiap anggota juga dapat menjana pendapatan faedah daripada baki account. Untuk menebus sebagian kerugian bagi semua orang, pada masa yang sama Anda juga dapat turut serta dalam package pendapatan baki model berpendapatan tinggi. Mereka ada sediakan lagi event baru di aplikasi ini. Kita lihat lebih lanjut. First kali ini akun fake yang saya buat. Sorry, saya punya code. Siapa punya code ni saya main masukkan saja, dan saya register di bawah nombor yang saya tidak tahu pun. Saya main masukkan saja. Nah, inilah hasil akunnya tuh. Kan seperti yang kamu lihat di sini, kebanyakan orang baki mereka menjadi kosong. Jadi ramai yang PM saya seperti itu. "Bang, kenapa baki saya kosong? Kenapa wallet saya kosong? Bro, scam ke aplikasi ini?" Jadi itu saya tidak boleh jawab. Kamu lihat sendiri di dalam video ni. Kamu cek saja di bagian Gold Wallet lah. Di bagian Gold Wallet ni memang tersedia di sini, yaitu available amount dan frozen amount. Available amount ni mungkin amount ataupun nilai yang boleh kita keluarkan di bagian ni. Di frozen amount ni yang saya tahu mungkin yang dibekukan lah, ataupun yang masih belum boleh kita withdraw. Jadi itu mungkin maksudnya untuk update terbaru ni, yaitu Gold Wallet. Saya tak pasti kenapa iShareFence buat begini. Mungkin mereka ingin kawal pengeluaran duit mereka supaya pengeluaran withdraw tu teratur lah. Sebab saya ada dengar setiap hari withdraw di iShareFence ni dekat 1000 user yang buat withdraw untuk setiap hari lah. Jadi mereka pihak iShareFence ni mungkin tak cukup tangan, jadi mereka buatlah sistem Gold Wallet ni. Saya tak pasti adakah yang memberikan manfaat atau menyusahkan lagi user. Di sini kamu boleh lihat monthly completion task. Saya tak pasti apa benda ni, ini masih baru. Jadi kamu study lah sendiri, kamu tanya orang yang lebih lama bermain ataupun orang yang sudah cuba.
Itu saranan saya lah. Oke, apa sampai 3.000 ringgit ini pun saya tak pasti. Oke, 6 bulan 3,20% saya pun tak pasti. Taikon deposito, tak tahulah apa benda ni. Jadi itu saja mungkin kali ini. Jadi jangan risau, duit kamu tidak hilang, ia cuma masuk ke dalam Gold Wallet. Jadi untuk buat withdraw boleh saja, mungkin boleh, tapi mungkin ia akan dikawal lah mulai hari ini ya ada Gold Wallet ni. Jadi yang tanya aplikasi ini scam ke tidak, saya tidak boleh jawab karena Wimedia, Easy Job, apalagi yang ada One Robot, Lexshare, sama saja semuanya, semua sistem operasinya sama. Jadi kita pikir sendiri untuk teruskan bermain atau stop. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini berkenaan iShareFence. Disebabkan saya tidak main pun iShareFence buat masa sekarang lah, dulu saja saya bermain. Jadi untuk masalah seperti tadi saya cakapkan, duit hilang, bukan hilang ya, ia cuma pindah ke dalam Gold Wallet. Jadi ada apa-apa persoalan boleh chat saya di Telegram, insya Allah saya jawab. Tapi jangan tanya soalan yang pelik-pelik yang saya tidak tahu lah. Ada pun yang tanya pasal saham, ada yang tanya berkenaan profit aplikasi lain. Saya tidak tahu, semua tu tanya yang saya review di YouTube. Oke, saya mungkin akan jawab. Oke guys, semoga video ini menjawab sedikit persoalan kamu, dan jumpa di video lain kali. Saya pemburu dolar aka Khairul bin Bahar. Assalamualaikum and peace.